Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Magista Puspaningrum, kelas 10 Kimia Analisis C. Akan mempresentasikan tentang pembuatan reaksi biuret 500 ml. Sekian dari saya. Terima kasih. Pembuatan reaksi biuret 500 ml. Daftar isi: 1 tujuan, 2 kajian pustaka, 3 alat dan bahan, 4 perhitungan, 5 prosedur kerja, 6 pemindahan larutan dan pemberian label, 7 referensi atau daftar pustaka. Kajian pustaka. Larutan biuret adalah campuran dari larutan natrium hidroksida NaOH dan larutan tembaga 2 sulfat CuSO4. Biuret adalah senyawa kimia dengan rumus kimia H2NCO2NH atau NH2CO NH2. Ini adalah padatan putih yang larut dalam air panas. Prinsipnya, reaksi biuret adalah reaksi antar tembaga sulfat dalam alkali dengan senyawa yang berisi 2 atau lebih ikatan peptida seperti protein yang memberi warna ungu biru yang khas. Adanya protein sampel ditunjukkan perubahan sampel menjadi warna ungu. Pembentukan warna disebabkan oleh adanya kompleks ion Cu+ dengan ikatan peptida protein. Larutan biuret sering juga disebut dengan reagen yang manfaatnya bukan hanya mendeteksi keberadaan ikatan peptida protein dalam suatu senyawa, melainkan juga dapat diperluas untuk melakukan uji kuantitatif dan menentukan konsentrasi protein menggunakan metode spektrometri. Fungsi reagen biuret adalah untuk menentukan kompleks sehingga yang dikandung dapat diidentifikasi. Reaksi adalah reagen biuret terbuat dari natrium hidroksida NaOH tembaga 2 sulfat dan natrium kalium tartar. Reagen ini dapat digunakan dalam uji protein biuret serta uji kuantitatif kolorimetri yang digunakan untuk menentukan konsentrasi protein dengan spektroskopi ultra ungu tampak pada panjang gelombang 540 nm. Tujuan: 1. Membentuk reaksi biuret sebanyak 500 ml. 2. Dapat menentukan bahan yang dibutuhkan. 3. Untuk mengetahui kegunaan reaksi biuret. 4. Mengetahui manfaat biuret. Alat dan bahan. Alat: 1. Timbangan analitik 2 sendok, 3 gelas beker 500 ml, 4 labu ukur 500 ml, 5 botol plastik. Bahan-bahannya: 1 CuSO4 5H2O, 2 KNa tartar, 3 larutan NaOH 5%. Perhitungan: 1. CuSO4 5H2O adalah 0,75 gram, 2 KNa tartar adalah 3 gram, 3 larutan NaOH 5% adalah 150 ml, 4 Aquades adalah 250 ml. Prosedur kerja: 1. Tembaga sulfat pentahidrat CuSO4 5H2O seberat 0,75 gram dicampurkan dengan 3 gram natrium kalium tartar tetrahidrat NaKCa4 H4O6 4H2O. Dicampurkan di larutan dalam 250 ml H2O. Kemudian ditambahkan 150 ml NaOH 5%, dihancurkan hingga 500 ml dan disimpan di dalam botol plastik yang terlindungi dari cahaya. Proses penambahan reagen biuret pada sampel uji. 1. Ditambahkan 2
cm3 sampel makanan cair ke tabung uji yang bersih dan kering. 2. Tambahkan 2 cm3 cairan bioret. Ulangi langkah-langkah di atas dengan air terionisasi untuk menyiapkan kontrol negatif dan albumin atau putih telur untuk menyiapkan kontrol positif. 6. Kocok dengan baik dan biarkan tercampur berdiri selama 5 menit. Amati perubahan warna yang terjadi. Pemindahan larutan dan pemberian label. 1. Cuci botol dengan sabun dan bilas dengan air yang mengalir. Bilas botol dengan Aquades, lalu bilas dengan larutan yang akan dimasuki. 4. Masukkan semua larutan. Yang terakhir, tutup dan beri label pada botol. Hasil pengamatan yang mungkin terjadi. 1. Tidak ada perubahan larutan tetap berwarna biru, menunjukkan tidak ada kandungan protein dalam sampel uji. 2. Larutan berubah dari biru menjadi ungu gelap ya, menunjukkan bahwa sampel uji memiliki kandungan protein. Yang ketiga, larutan berubah dari biru menjadi pink, menunjukkan terdapatnya ikatan peptida dalam sampel uji, atau ikatan peptida atau yang pepton adalah ikatan asam pendek dari reduksi asam amino. Ini ada gambar-gambar larutan bioret dan ada gambar reaksi pembentukan kompleks kelat dari reagen bioret terhadap kehadiran ikatan pepsida dari proteinnya dalam sampel uji. Dan ada sampel pembuatan bioretnya itu ada warna biru dan ada warna ungu dan ada warna pink. Ini ada terdaftar pustaka. Daftar pustaka ini adalah materi yang saya ambil dari internet dan saya ringkas menjadi satu di PowerPoint presentasi ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada salah kata atau hilaf, itu dari saya pribadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.